kita lanjutkan proyek perancangan basis data kita ya, yaitu database MySQL ya. Di pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membuat tabel UAS skor ya, terakhir itu ya. Nah, ini terkait masalah penilaian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat manajemen mahasiswa ya. Jadi kemarin kita di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat tabel mahasiswa gitu ya. Nah, jadi di pertemuan sekarang ini saya akan menjelaskan tentang manajemen mahasiswa begitu ya. Kita lihat dulu ke tabel mahasiswa. Nah, di sini kalau kita klik struktur ya, ini datanya sudah ada ya, kurang lebih 12 til ya. Nah, dari 12 til ini kalau kita mengacu kepada standar ya, standar minimum lah kelengkapan daripada data mahasiswa ya, tentunya harus kita tambahkan ya. Ini disebut sebagai manajemen manajemen data mahasiswa ya begitu. Nah, sekarang kita tambahkan yang belum ada ya di sini. Yang belum ada itu di sini saya tambahkan ya, setelah NIM ya, saya tambahkan di sini yang belum ada ya, setelah NIM. Dan di sini add ya, satu field after ya, after setelah ya, after itu after setelah apa? Setelah NIM saya tambahkan nick ya. Ya, kita klik go ya. Nah, di sini saya tambahkan namanya nick ya. Nick ya, nicknya nick siswa ya, nomor induk yang ada di KTP ya. Varchar saya bikin kalau tidak salah nomor induk itu lumayan panjang ya, 30 gitu ya. Oke. 0 ya, boleh dikosongkan gitu ya, diklik 0-nya lalu save ya, sehingga datanya ini kalau kita lihat secara list ya. Nah, ini datanya mana? Nah, ini bisa dikosongkan ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau ngisi data juga nick ini agak sedikit lupa atau bagaimana ya, biasanya jarang ngisi, tapi file-nya sudah kita siapkan gitu ya. Lalu berikutnya adalah yang belum ada tuh mahasiswa, biasanya juga perlu NPWP ya. Kita tambahkan satu field setelah nick itu adalah NPWP. Kita klik satu ya, ini N-nya 1, after nick setelah nick kita klik go. Nah, di sini yang belum ada NPWP ya. NPWP juga panjang ya, saya rasa 30 cukup ya, nomor NPWP 30 ya. Ini juga boleh dikosongkan ya. Lalu kita klik save ya. Lalu di sini yang belum ada kita cek lagi ya. Ini di sini ada date of birth ya, tanggal lahir ada ya. Nah, yang belum ada tempat lahir. Berarti setelah gender kita tambahkan dulu di sini ya. After gender di sini kita tambahkan adalah tempat lahir ya. After satu, after gender ya, sini kita tambahkan klik go. Nah, di sini kita tambahkan tempat lahir itu ya, place of birth ya, place of birth ya, tanggal ya. Kira-kira gitulah ya. Varchar berapa, tempat itu panjang 50 ya. Ini juga boleh dikosongkan. Oke. Lalu berikutnya juga yang belum ada di struktur ini adalah agama, juga belum ada ya. Ya, agama kita tambahkan. Agama itu setelah tanggal lahir nih ya. Setelah tanggal lahir kita tambahkan agama ya, satu setelah tanggal lahir ya, date of birth. Sini kita tambahkan agama ya. Agama itu nanti biasanya pilihan ya,
Nah, pilihan ya. Jadi pilihannya kalau Anda merancang pakai program ya di program aja ya, pilihannya secara statis ya. Jadi kita isi agama ya, religion ya, religion. Agama itu juga panjang ya, agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, mungkin saya isi 30 juga ya, boleh dikosongkan ya. Oke, selanjutnya yang belum ada juga ini kewarganegaraan. Biasa kalau mahasiswa kan suka ada yang mahasiswa asing ya, biasanya begitu, ada mahasiswa asing, sehingga perlu juga ditambahkan kewarganegaraannya ya, kira-kira gitu. Jadi kita ini aja, kita tambahkan ya, kewarganegaraan, citizenship aja ya, kita tambahkan di sini setelah pon kali ya di sini, atau setelah pon di sini ya. Setelah nomor telepon kita tambahkan kewarganegaraan ya. Citizen ya, itu aja ya, citizenship ya. Warga negara biasa banyak juga nama negara, saya isi ya 50 lah nama negara ya, boleh dikosongkan ya, set ya. Lalu yang belum ada tuh di sini mahasiswa tuh statusnya ya, kita isi di setelah address ya, atau sebelum ya, sebelum warga negara ya, setelah telepon ya, sini phone ya. Setelah telepon kita isi status pernikahan ya. Status pernikahan itu dia status pernikahan mahasiswa ya, marital statusnya ya, status nikah atau enggak. Nah ini juga panjang ya, 30, janda, duda, belum nikah gitu ya, kita nolkan. Lalu berikutnya golongan darah ya. Nah, setelah ini aja kita tambahkan, setelah marital ya, marital. Nah ini setelah status pernikahan kita isi namanya blood type ya, tipe darah atau golongan darah gitu ya. Ini kalau golongan darah kan kecil, cuman O, A, B ya, 3 juga cukup sebenarnya ya. Oke, 3 saja, A, B ya, A, B, O gitu ya, kosong juga boleh, 0. Lalu berikutnya adalah berat badan ya. Setelah golongan darah ini berat badan, ya, berat badannya berarti weight ya, weightnya berapa beratnya. Ini saya pakai bahasa ini juga lah ya, parcar juga, nggak usah integer. Berat badan 5,3 kilo takutnya gitu ya, jadi saya isi aja ini 5 ya, 50 kilo gitu ya, 50 kilo berarti 10 aja lah, soalnya ada takut ada kilogramnya ya, 0 ya boleh. Lalu yang belum ada lagi berat badan ya, tadi tinggi badan, height ya, height kita tambahkan lagi. Setelah berat badan kita tambahkan tinggi badan ya, tinggi badan itu parcar berapa, tinggi senti biasanya ya 10 cukup kayaknya ya, 0 ya, boleh dikosongkan, simpan. Lalu ukuran baju biasanya mahasiswa ada ya, ukuran baju ya, ukuran baju kita tambahkan lagi di sini, ukuran baju mahasiswa ya, ukuran baju mahasiswa. Ukuran baju itu biasa XL gitu ya, shirt atau shirt ya, shirt size gitu aja lah yang bisa dipahami. Pacar berapa, biasanya kita baru XL, XXXXL itu ya 10 aja lah ya.
boleh dikosongkan 0 ya. Lalu biasanya mahasiswa juga punya dikasih topi, biasanya di kampus tuh ada ya. Ya, berarti tambahin lagi topi ya. Tambahin topi lagi namanya head size ya. Head size ukuran topi parca 10 juga lah ya. Boleh kosong ya. Lalu foto ya, sama foto ya. Foto itu saya ambil setelah enroll years ya, setelah tanggal daftar gitu ya. Enroll years ya, enroll years ya, di sini enroll years, baru saya tambahkan foto ya. Foto berapa? Foto itu parcar 255 ya, karena ini nanti akan upload foto ya. Ini boleh kosong ya. Save. Nah, lalu yang terakhir biasanya sih ada juga akte nih ya, yang jarang biasanya di kampus tuh. Kadang-kadang mahasiswa nggak pakai akte juga bisa kuliah gitu ya. Ini kita masukkan aja karena sistemnya harus melengkapi itu ya. Setelah foto kita tambahkan akte ya. Akte ya, atau kita bikin namanya birth ya, sertifikat ya, sertifikat ya, sertifikat ya begitu ya. Ini juga upload banyak ya, 252 karakter, boleh kosong ya. Save. Nah, itu adalah manajemen dari data mahasiswa. Nah, ini kesemuaan di data ini ya, ini kan kelengkapan daripada data mahasiswa ya, yang nantinya mestinya ini akan diinput oleh satu-satu oleh mahasiswa yang bersangkutan begitu ya. Nanti adanya di profil mahasiswa. Jadi nanti ketika data ini diisi ya oleh mahasiswa ya, tentunya ini akan berubah datanya ya. Kalau secara apa namanya, secara manajemen proses input, jadi nanti yang menginput data ini sebenarnya adalah dari profil mahasiswa ya, kelengkapan data ini ya. Dan mungkin masih ada data-data lain ya, seperti nanti setelah pertemuan kali ini saya akan lanjutkan ke manajemen data mahasiswa yang lainnya yang akan kita tambahkan ya, kira-kira gitu. Nah, untuk manajemen data mahasiswa ini kan data pribadi ya, jadi saya lengkapi sampai sini dulu. Terkait isi data ya masih sama nanti, karena proses penginputan ini sebenarnya adanya di mahasiswa yang bersangkutan yang mengisi ya, ketika kalau perancangan basis data ini sudah menjadi sebuah sistem informasi, atau mungkin nanti di pertemuan terakhir kita bisa menggunakan tool ya untuk memasuki wilayah database DBC Akad ini menggunakan tool, misalkan ya tool-tool yang bisa mengakses ke apa namanya, ke database ini ya. Tapi sebaiknya sih memang nanti pada umumnya ya, bukan sebaiknya, ini ada sebuah sistem informasi ya, akan mengakses data ini, sehingga nanti data ini akan diisi oleh masing-masing mahasiswa, kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi untuk manajemen data siswa ya udah saya tambahkan ini ya, sudah kurang lebih ada 25 pil ya, yang tentunya ini nanti akan bisa dijadikan sebagai informasi terkait rincian data pribadi mahasiswa. Oke, mungkin pertemuan kali ini saja dulu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.